segala bencana alam yang diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri, kita juga akan melihat sesuatu yang tidak diakibatkan oleh manusia yang ada di langit. Kini pertanyaannya adalah, jika Yesus adalah penyelamat jiwa kita, penyelamat hati kita, jadi apa kaitannya ledakan planet dan ledakan bintang dengan Yesus? Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Program ini akan memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita suatu jalan keselamatan. Saat ini kita memasuki rangkaian pembelajaran tentang Injil, yaitu Kitab Lukas pasal yang ke-21. Dan Pak Yohanes akan memberikan pelajaran bagi kita beserta peringatannya. Tema kita kali ini adalah akhir yang sudah dekat. Jadi, mari kita bersiap-siap. Hari-hari ini akan berjalan semakin cepat dan tidak bisa ditunda-tunda lagi. Tentu saudara sekalian tidak mau ditinggalkan, bukan? Jadi, mari kita perhatikan. Ada tanda-tanda yang akan menunjukkan kedatangannya kembali. Saudara, sebagaimana saudara telah ketahui, kita hampir sampai kepada akhir dari Injil Lukas yang memberikan perhatiannya secara detail terkait dengan pelayanan dari Yesus Kristus, Sang Anak Allah. Lukas menekankan aspek manusiawi dari Yesus dan memberikan perhatian secara khusus kepada mereka yang ditolak dan didiskriminasi di sepanjang Injil ini. Saudara, pasal 21 akan memulai dengan penekanan yang sama. Menceritakan tentang seorang janda yang memberikan 2 peser uang yang ia miliki. Dan rupanya hanya itulah nafkahnya yang dimiliki pada hari itu. Sekali lagi, kita akan melihat bagaimana Allah bekerja dalam hati mereka yang dibenci dan ditolak dalam masyarakat, yaitu mereka yang tidak begitu kita harapkan. Cerita ini hanya sebagai cerita pembuka saja, saudara, dari rangkaian cerita yang akan dibahas di sepanjang pasal ini, yang berbicara mengenai akhir zaman. Para murid Yesus, beberapa dari mereka berbicara mengenai Bait Allah. Mereka berkata satu sama lainnya mengenai betapa indahnya semua ini. Dan Yesus kemudian berkata kepada mereka, akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat setelah apa yang dikatakan oleh Yesus ini, setelah melihat pelayanannya yang ditolak terlebih lagi oleh para kaum agamawi pada waktu itu, kita akan melihat di sini bahwa akan ada sesuatu yang lebih buruk yang akan terjadi terhadap Yesus karena waktunya sudah dekat. Sebenarnya ini merupakan saat yang telah dinantikan dan dinubuatkan dalam Perjanjian Lama, dan akhir dari semua ini akan dimulai dengan akhir dari Bait Allah itu sendiri. Bait Allah yang megah dipersiapkan untuk menyambut masa akhir ini. Dan masa akhir ini akan terjadi dengan datangnya bangsa Romawi pada tahun 70 setelah wafatnya Kristus. Inilah mengapa banyak para ahli berkata bahwa kemungkinan besar Lukas menuliskan kitabnya ini pada tahun 62. Sehingga semua ini akan menjadi masuk akal. Para murid bertanya kepada Yesus, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia.' Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Yesus kemudian berkata, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan.
Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengekspresikan dengan jelas di sini mengenai sebuah realita keadaan yang akan datang. Ia juga berbicara tentang akhir zaman, waktu akhir yang tidak hanya melibatkan bait Allah itu sendiri, namun juga saat di mana tidak akan ada lagi kecukupan akan kebutuhan. Kelaparan begitu ya. Kecukupan ini saja sudah menjadi ancaman pada masa perang dan pemberontakan yang terjadi di antara bangsa-bangsa. Dan tentu saja perkataan-perkataan ini fokus kepada hal-hal yang akan datang, yaitu masa depan. Umat manusia akan membangun sebuah keadaan yang seakan-akan menjanjikan kecukupan secara penuh. Tidak akan berkekurangan, tidak akan kelaparan, semuanya beres. Namun hal ini tidak akan terjadi oleh karena dosa dari umat manusia. Karena persaingan ketidaksetiaan yang terjadi antara manusia yang akan membawa kita kepada suatu perang dan akibatnya adalah kehancuran. Jadi pada akhirnya saudara, kebertahanan ini akan datang. Yaitu pada masa akhir yang merupakan masa di mana gereja akan dianiaya. Yesus memperingatkan murid-muridnya bahwa mereka akan dianiaya. Mereka akan dihadapkan kepada raja-raja, pemerintah-pemerintah, karena nama Yesus dan mereka akan mendapat kesempatan untuk bersaksi. Namun mereka tidak perlu khawatir, karena pada saat itu juga Allah akan mengaruniakan kepada mereka hikmat untuk mereka mengatakan kebenaran, dan tidak ada seorang pun yang dapat bertahan dari mereka. Mereka akan dikhianati bahkan oleh orang tua, saudara laki-laki maupun saudara perempuan mereka, kerabat bahkan sahabat mereka. Mereka akan membawa beberapa dari mereka kepada pembantaian. Setiap orang akan membenci mereka karena Injil. Pendengar yang dikasihi Tuhan, tidak dapat kita sangkali bahwa akhir dari semua ini sudah dekat. Ini merupakan sebuah realita, fakta yang termasuk di dalamnya akhir dari bait Allah, akhir dari kecukupan, akhir dari damai. Akhir dari damai bagi gereja dan seluruh umat manusia. Yerusalem akan dikepung oleh musuh. Firman Tuhan mengatakan hari itu akan menjadi hari yang sangat mengerikan bagi para ibu hamil dan perempuan yang sedang menyusui. Akan terjadi kekacauan yang besar di bumi dan akan ada kegeraman yang bangkit di antara orang-orang yang ada di sana. Masa dari kecukupan umat manusia tidak akan surut karena akhir dari semuanya sudah dekat. Ini merupakan masa akhir yang sangat menakutkan. Dan bagi saudara sekalian yang sedang mendengarkan program Jalan 66 ini, mungkin kini saudara akan berpikir, wah, semua ini menakutkan sekali. Maka dari itu mari kita mempersiapkan diri kita, karena segala sesuatunya akan semakin mengerikan saja. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari, dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada zaman akhir nantinya, Yesus berkata, perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Angkatan yang dimasukkan di sini berarti umat manusia. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Akhir sudah dekat. Akhir dari bait Allah, akhir dari kecukupan segala sesuatunya dari mereka yang hidup pada zaman Yesus. Akhir dari damai, akhir dari masa kini, dan semua hal di masa ini. Jangan kaget ya mengenai semua hal ini, pendengarku, karena segala sesuatunya kini akan dirubuhkan
ketika akhir dari semua ini sudah tiba. Dan kini berhati-hatilah. Jangan biarkan hatimu dikuasai oleh kemabukan, pesta pora, dan kekhawatiran akan hidup, karena harinya akan datang kepadamu secara tiba-tiba seperti sebuah jerat. Banyak orang hidup berpikir bahwa mereka akan hidup selama-lamanya. Hidup 1000 tahun, ya, tanpa mempersiapkan diri mereka tentang kedatangan Kristus, yaitu kedatangan anak manusia, kedatangan zaman akhir. Ini merupakan ketidakpedulian yang bersifat total. Dan mereka memilih untuk mempercayai sesuatu yang sia-sia. Saudara, pada pasal 22 akan berbicara mengenai apa yang akan terjadi kepada Yesus sendiri. Kini perayaan Paskah sudah dekat, dan iblis pun merasuki Yudas Iskariot yang akan berbicara kepada para imam, kepala, dan para petugas dari Bait Allah, mencoba untuk menyerahkan Yesus untuk dibunuh. Mereka menawarkan uang kepada Yudas, dan setelah mereka sampai kepada suatu kesepakatan, sudah deal begitu, dan akhirnya segala sesuatunya sudah dekat. Tidak hanya segala sesuatu yang kita lihat di sini saja, namun ini akan menjadi akhir dari pelayanan Yesus di dunia ini. Ini merupakan waktu di mana Yesus akan mempersiapkan para murid untuk suatu masa transisi yang besar. Kira-kira transisi seperti apa ya? Yaitu Paskah. Dan Yesus akan berkata kepada murid-muridnya untuk mempersiapkan sebuah tempat yang sangat terkenal, yaitu suatu tempat semacam ruang tamu yang akan menjadi sangat terkenal di sepanjang jarak, yang kini sering kita sebut sebagai Cenacle. Ya, di tempat ini juga Yesus akan merayakan perjamuan terakhir yang sangat terkenal itu. Ia berkata kepada murid-muridnya, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku." Dengan cara yang sama, Yesus kemudian mengambil sebuah cawan dan berkata, "Inilah anggur perjanjian baru, yaitu darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya janji akan akhir dari segala sesuatu, namun juga pelayanan Yesus ini akan diakhiri. Dan ia akan menyatakan bahwa ini merupakan akhir dari perjanjian lama oleh karena cawan ini, yang merupakan darah Kristus itu sendiri, dan roti yang melambangkan tubuh Kristus. Kedua hal ini akan menjadi suatu tanda dari perjanjian baru yang diwujudkan dalam diri Yesus Kristus, yang mewartakan keselamatan oleh iman melalui kasih karunia, melalui Sang Anak Allah. Dan ini kemudian berarti bahwa komunitas yang akan lahir dalam Kristus, dalam gereja yang dirayakan dengan cara yang sangat khusus, yaitu perjamuan makan terakhir. Saudara, menarik sekali, karena setelah semua ini, Yesus akan berkata kepada Petrus, dan apa yang dikatakannya ini akan menarik perhatian kita semua. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, "Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Jawab Petrus, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau." Tapi Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku." Menarik, saudara, bagaimana Petrus mempertahankan harapannya. Meskipun kita melihat bahwa setelah ini, ia akan melakukan sesuatu yang sangat mengecewakan. Yesus mengakhiri semua ini dengan berkata bahwa ia telah mengirim para murid dalam suatu tugas tanpa bekal apapun. Dan kini ia berkata bahwa setiap mereka harus membawa bekal mereka sendiri sekarang untuk mempersiapkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, akhir zaman sudah dekat. Namun lebih khususnya, akhir dari kecukupan masing-masing manusia sudah dekat. Para murid akan percaya kepada diri mereka sendiri dan kekuatan mereka sendiri. Petrus percaya bahwa ia akan tetap teguh. Ia percaya kepada keberadaan dirinya sendiri. Namun kita bisa melihat di sini, saudara, suatu kebenaran yang luar biasa. Bahwa sebelum akhir dari segala sesuatu ini, kita akan mengakui ketidakmampuan kita, supaya kita mengakui bahwa Dialah Allah. Dan supaya kita dapat menerima keselamatan, dan melalui ini, kita tidak akan terkejut dan ditangkap oleh para penjaga
ketika waktu akhir nanti tiba di sini. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian kisah Injil Lukas pasal yang ke-21 yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik akhir yang sudah dekat. Luar biasa sekali Pak Yohanes, terima kasih untuk penjelasannya. Dan seperti yang biasanya, setelah kita melihat atau mendengarkan tentang uraian yang sudah disampaikan, mari kita beranjak pada bagian tanya jawab dari Kitab Lukas pasal yang ke-21 dan 22. Pak Yohanes, pasti ini merupakan akhir, karena kini Bait Allah telah menarik perhatian kita dalam bagian ini. Mengapa Bait Allah ini akan dihancurkan dan apa yang akan menjadi dampak rohani yang disebabkan oleh bangsa ini, Pak Yohanes? Memang sebenarnya Bait Allah ini merupakan pusat dari kehidupan keagamaan dari orang Yahudi. Israel telah terbentuk dan sejak zaman kerajaan, sekitaran bait ini yang dibangun oleh Salomo yang kemudian dihancurkan oleh bangsa Babel, kemudian dibangun kembali setelah masa pembuangan. Bait Allah ini juga bertahan dalam masa yang kacau, yaitu ada zaman Makabe. Dan pada titik ini, Bait Allah ini dipercantik oleh Herodes. Dan ini kemudian merupakan bangunan yang agung, dihiasi dengan sangat menawan. Dan ketika Yesus berkata bahwa bait ini akan dihancurkan, dan penghancuran ini akan dijatuhkan kepada setiap bangsa sebagai bentuk penghakiman. Penghakiman ini akan dijatuhkan atas Yerusalem dan Bait Allah. Dengan cara demikian, hal ini berkaitan dengan suatu fakta bahwa gagasan tentang Allah tidak lagi dipusatkan kepada bait tersebut sebagai referensi pusat penyembahan. Tidak. Roh Allah kini tinggal di dalam kita. Dan kini kita menjadi bait Roh Kudus. Dan kita tidak lagi bait yang dibuat dari batu, kayu, dan semen. Supaya kita bisa menyembah Allah sebagai sesuatu yang inti. Dan penghancuran ini membawa suatu dimensi baru bagi kehidupan keagamaan orang Yahudi. Pengalaman mereka dengan pembuangan telah membuat orang Yahudi mulai melihat figur rumah ibadat sebagai pusat penyembahan. Dan kini, dengan penghancuran bait Allah ini, hal ini akan menjadi lebih penting bagi mereka. Penghakiman akan dijatuhkan kepada mereka yang tidak menerima Mesias mereka sendiri. Dan setiap orang akan bertindak dengan cara yang sama. Sekarang, apa yang Yesus ajarkan kepada kita mengenai zaman akhir? Apakah ini berkaitan dengan tanda-tanda dari langit di awan-awan? Apa yang Kristus akan lakukan dengan bintang-bintang misalnya? Ini menarik sekali. Kita membaca bagian ini dan mulai berbicara tentang kelaparan, perang, gempa bumi, dan hal-hal yang kita senantiasa lihat akan semakin meningkat ketika kedatangan Yesus kembali sudah dekat. Yesus berkata bahwa angkatan ini tidak akan berlalu sampai segala sesuatu ini terjadi. Angkatan yang dimaksudkan ini bukanlah angkatan tahun 30 atau tahun 40. Ini merupakan suatu referensi bagi seluruh umat manusia. Jadi umat manusia ini tidak akan berakhir sampai segala sesuatu ini terjadi. Jadi akankah terjadi perang dalam dunia ini yang akan menghancurkan segala sesuatu? Tidak akan ada perang dunia yang akan menghancurkan segala sesuatu sampai semua yang dikatakan Yesus ini digenapi. Inilah apa yang hendak Yesus katakan. Dan di tengah segala bencana alam yang diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri, kita juga akan melihat sesuatu yang tidak diakibatkan oleh manusia yang ada di langit. Kini pertanyaannya adalah, jika Yesus adalah penyelamat jiwa kita, penyelamat hati kita, apa kaitannya ledakan planet dan ledakan bintang dengan Yesus? Sebenarnya, Yesus adalah pribadi kedua dalam Trinitas. Ia adalah Sang Ilahi. Oleh karena itu jelas sekali bahwa Yesus membawa keselamatan kepada kita. Ia wafat sebagai manusia, namun ilahi pada saat yang bersamaan. Keselamatan ini memiliki tingkat kosmik. Oleh karena itu, hal ini berkaitan dengan kekuatan alam, yang juga dipengaruhi oleh kematian dari anak manusia ini. Jadi segala sesuatunya kini menjadi masuk akal
ketika kita menyadari kemahadahsyatan pribadi Kristus. Lukas pasal yang ke-21 ayat 24 berbicara tentang bangsa bukan Yahudi. Apa arti ungkapan ini, Pak Yohanes? Dan apa yang akan terjadi di sini? Ya, kita perlu memahami ungkapan ini dengan penerangan yang kita peroleh dari Perjanjian Lama. Apa yang terjadi di sini? Allah membuat suatu janji dengan bangsa Israel. Dan Allah tidak meninggalkan dunia ini. Allah sedang bekerja. Dan Ia campur tangan dalam semua hal ini. Ia menyatakan suatu kesaksian di banyak budaya-budaya, dan Dia terus-menerus menyediakan dan mencukupkan kebutuhan bagi seluruh bumi ini. Namun melalui perjanjian yang khusus dengan Israel, melalui suatu kontrak, Allah membangun rencananya akan keselamatan. Dan apa yang akan terjadi? Pada waktu ini, orang bukan Yahudi tidak ada di sini. Dan sebetulnya yang diharapkan adalah supaya mereka yang ada di Israel menyadari tangan ilahi yang ikut campur tangan di tengah-tengah hidup mereka. Ketika saatnya datang dan bangsa Israel tidak mengenal Mesias mereka sendiri, Alkitab berkata bahwa kini tibalah giliran bagi bangsa bukan Yahudi. Dan kita akan melihat ini dengan jelas dalam kitab Kisah Para Rasul. Paulus akan berkata, "Baiklah, sejak saat ini aku akan fokus kepada bangsa bukan Yahudi." Bangsa bukan Yahudi akan membuka hati mereka. Jadi segala sesuatu ini dimulai dari bangsa Israel. Kini akan tersebar ke seluruh dunia dan Injil akan diberitakan di mana saja, yang dalam bahasa Yunani dikatakan pantata etne, yang berarti segala bangsa. Jadi hal ini akan terus berlangsung sampai waktu dari bangsa bukan Yahudi ini akan berakhir. Firman Tuhan berkata, Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Meskipun Yerusalem dijajah oleh bangsa Romawi pada tahun 60, bagian ini jelas sekali menjadi sebuah referensi bagi masa yang akan datang. Dengan kata lain, masa dari bangsa bukan Yahudi ini adalah ketika mereka menerima Injil. Dan dalam waktu-waktu ini, kekuasaan atas Yerusalem akan menang sampai kepada waktu dari bangsa bukan Yahudi ini akan berakhir. Banyak ahli percaya bahwa Israel menjadi sebuah bangsa yang merdeka pada abad ke-20 ketika Yerusalem merdeka pada tahun 1986. Dan ini sudah menjadi masa yang berkaitan dengan ayat ini. Sangat mungkin. Namun ada beberapa hal yang terjadi supaya hal ini dapat digenapi. Namun mungkin yang kita miliki di sini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan sekarang, sesuatu yang mungkin akan menakutkan setiap orang adalah ketika iblis masuk ke dalam suatu gambar. Coba perhatikan ini. Apakah benar bahwa iblis dapat merasuki seseorang? Di awal pasal 22, Lukas berkata bahwa hal ini terjadi kepada Yudas. Jadi bagaimana ini, Pak Yohanes? Ya, banyak orang yang lebih cenderung kepada sisi kemanusiaan, tidak suka mendengar tentang hal ini. Namun memang luar biasa ya, bahwa kerasukan setan ini merupakan sebuah realita yang tidak dapat kita pungkiri. Benar sekali, bahwa ada orang yang dirasuki oleh roh jahat, dan kita melihat bagaimana iblis merasuki Yudas Iskariot. Namun ini tidak berarti bahwa kita kini bisa berkeliling sambil berkata, "Nyala setan." Karena ini sebenarnya bukanlah setan, ini semacam roh jahat. Iblis yang merasuki seseorang tidak seperti kasus Yudas, di mana setan sendiri yang merasukinya. Demikian Pak Oti. Berikut satu pertanyaan terakhir mengenai perjamuan terakhir, Pak Yohanes. Hal ini berkaitan dengan perjanjian baru. Perjamuan seperti apakah yang akan terjadi pengganti perjanjian lama ini? Karena perjanjian lama sendiri pun memiliki rangkaian perjanjian di dalamnya. Ya, apa yang terjadi di sini? Perjamuan makan terakhir, yaitu perjamuan Paskah, yaitu Paskah bagi orang Yahudi. Hal ini sebenarnya mengingatkan kita tentang apa? Bangsa Israel itu sendiri yang dibebaskan dari perbudakan Mesir. Masih ingat ya? Jadi perjanjian lama di sini adalah perjanjian Sinai. Perjanjian akan hukum Taurat ketika Yesus berkata, "Inilah darahku,
Dan inilah darah perjanjian baru. Yesus sebetulnya berkata, perjanjian lama telah berlalu. Kita tidak bisa membayangkan bahwa hukum Taurat sebenarnya memiliki tujuan yang khusus akan pembenaran atau keselamatan. Meskipun hal ini diadakan di Israel pada zaman dahulu. Dan kini perjanjian dengan Kristus ini telah mengganti perjanjian Sinai. Dan bukan perjanjian dengan Abraham maupun dengan Daud. Perjanjian Sinai adalah perjanjian yang dinyatakan di sini dalam perjamuan terakhir. Terima kasih banyak Pak Yohanes untuk semua jawaban yang sudah diberikan. Sekarang, tetaplah bersama kami karena kita akan sampai kepada kesimpulan akhir dari semuanya ini. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dalam program Jalan 66, kita telah bersama-sama belajar dari kitab Lukas pasal 21 dan awal pasal 22. Tema kita hari ini adalah akhir sudah dekat. Kita telah mendengar tentang Yesus berbicara mengenai akhir zaman, mengenai tanda-tanda yang akan terjadi tentang akhir zaman. Dan kita harus mempertimbangkan segala sesuatunya demi mempersiapkan waktu ini. Kita juga telah mendengar tentang akhir dari masa dunia ini. Dan ini diwujudkan oleh Yesus di akhir pelayanannya, ketika ia mewartakan akhir dari perjanjian lama, yang berarti akhir dari kecukupan manusia tanpa Allah. Melalui ini semua, pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu belajar untuk mengaplikasikan hal ini dalam kehidupan kita. Banyak orang hidup seolah-olah mereka tidak akan pernah mati. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, persiapkanlah diri saudara untuk menyambut kedatangan Kristus, karena akhir segala sesuatunya sudah dekat. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Apakah saudara ingin mengetahui terlebih lagi mengenai kehidupan dan pengajaran Yesus? Kami menantikan Anda tetap mengikuti pelajaran berikutnya dalam lanjutan pembelajaran tentang apa yang diajarkan Kristus kepada kita. Saudara, program Jalan 66 mengundang Anda untuk terus bersama dalam seri pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.